Jadi pada dasarnya hukum dasar daripada ibadah haram. Allah ta'budu illa iya. Dari mulai rencana ibadah itu sudah mulai akhiris, Pak. Ternyata Islam itu psikologis, Pak. Jadi berbedanya pada saat yang momentum yang luar biasa. Iblis itu mengatakan begini, saya akan menggoda semua anak Adam. حي على الفلاح. Itu dari personal ya Bu ya, ada 3. Kemudian yang kedua dari kaifiatnya. Jadi kaifiat ibadah itu ini sebenarnya nggak usah dibahas lagi di versi sini ya, sudah jadi core-nya versi sini. Yang pertama adalah nyunah, artinya harus sesuai dengan sunnah. Yang sunnah ini sesuai dengan Quran dan sunnah. Jadi kalau ibadah itu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, maka itu yang harus kita lakukan. Tetapi Rasul tidak mencontohkan, Al-Quran tidak memerintahkan, banyaknya yang ibadahnya seperti itu, Pak. Ini yang ngerinya, Pak, Bu, ibadah itu justru yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu yang dibesar-besarkan. Yang dicontohkan oleh Nabi dilupakan. Ini banyak yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang nyunah itu yang perlu menjadi rujukan kita. Yang kedua, inovasi. Ini adalah maksiat dalam rangka tidak taat kepada Rasul. Inovasi ini yang dikatakan bid'ah ya. Dalam ibadah inovasi itu haram hukumnya, melakukannya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan lagi mendapat pahala, tapi mendapat palu. Sudah capek disiksa, Bu. Ini kan rugi gitu ya. Ini kita lihat di dalam hadisnya, kaifiatnya. Yang pertama, kenapa kita harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah? Allah sudah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kamu sekalian dari Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang untuk kamu darinya, maka tinggalkanlah. Jadi ibadah itu harus merujuk kepada apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasul. Jadi hukum ibadah itu, Pak, hukum dasarnya haram hukum ibadah itu, kecuali ada perintah dan atau contoh ya. Karena ada kadang-kadang kan sholat itu bagus, Pak, tapi sholat sagawayah nggak jelas sholat apa, boleh nggak kira-kira? Sagawayah tahu Bu bahasa sagawayah? Sembarangan, sholat sembarangan gitu, waktunya nggak jelas, sholatnya sholat apa nggak jelas, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi pada dasarnya hukum dasar daripada ibadah haram. Allah ta'budu illa iya ya. Pada dasarnya ibadah-ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan dan dicontohkan oleh ini. Jadi inovasi itu tidak boleh ya Bu. Yang kedua, ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Jadi kalau kita maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita pada hakikatnya sedang merusak amal kita. Jadi maksiat tiris daripada ibadah, Pak ya. Jadi kadang-kadang kan, mohon maaf, kita itu yang nyunah itu yang menguntungkan. Salah satu contoh, banyak kaum Adam ini yang minta nikah lagi, katanya sunnah Rasul begitu ya. Ibu-ibu harus pandai, Bu. Sunnah Rasul yang lain sudah dilakukan belum? Kalau sudah dilakukan semua sunnah Rasul, saya izinkan begitu, Bu ya. Kayak tahajud sudah belum? Belum. Ya jangankan
madu lah, tahajud aja belum tahajud dulu deh gitu. Gitulah istilahnya Bu ya. Jadi kadang-kadang kan seperti itu, taat kepada Allah dan Rasulnya, apa yang dicontohkan Allah dan Rasul. Ketika kita melimpang keluar dari tatanan Allah dan Rasul, ini yang akan merusak ibadah kita. Kemudian di dalam hadis intinya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada suatu dalam urusan agama kami yang tidak termasuk darinya, dari Rasul, maka ia tertolak. Jadi ini inovasi, mengada-ada itu inovasi. Bahkan di hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak dari agama kami, ia tertolak. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus memilah mana yang berkaitan dengan ibadah, mana yang berkaitan dengan teknologi, begitu. Kalau teknologi silakan kita berinovasi. Bahkan sekarang bikin skripsi saja tidak boleh meniru yang lainnya Bu ya. Disebutnya plagiat, begitu ya. Plagiator. Ya. Tapi ada perguruan tinggi yang membolehkan 60% meniru. Sampai ini rame gitu ya. Nah, yang namanya karya duniawi, kreativitas itu dibutuhkan, inovasi itu dibutuhkan. Tetapi ketika ibadah, ini haram hukum. Jadi wa'iman rahimakumullah, jangan kemudian kita mohon maaf, keliru gitu ya. Inovasi itu baik, termasuk di dalam ibadah, keliru gitu. Kalau dalam teknologi, kita kalah berinovasi, Pak. Apa iya? Orang-orang barat itu mereka lebih canggih inovasinya daripada kita. Sekarang yang sedang mulai beranjak itu di samping Jepang dan Korea, ini Cina sudah mulai berinovasi dalam teknologi. Kapan umat Islam gitu ya? Karena umat Islam itu di negara Timur Tengah itu negara kaya, Pak. Mohon maaf ya, saya sampaikan, negara-negara Islam di Timur Tengah itu negara-negara kaya. Sehingga dia menjadi pasar, menjadi konsumen daripada teknologi. Ya. Saking kayanya Bapak dan Ibu, Cina memberikan kredit ke Indonesia berapa miliar US dollar. Cina minjam dari Arab berapa US dollar. Jadi Cina itu minjem dari Arab, dipinjemin ke kita dengan bunga yang tinggi. Yang pintar Cina apa Indonesia itu kira-kira? Kenapa nggak kita pinjam aja ke Arab? Nah, itu masalahnya, kan gitu. Karena Amerika saja punya hutang ke Arab itu ribuan miliar US dollar. Ya. Jadi negara Arab itu negara kaya, sehingga orang-orang kaya biasanya manja ya Pak. Apa ya? Apapun tinggal beli, gitu. Sehingga teknologi kalah sama mereka. Beda dengan zaman khalifah dulu. Ya, zaman kekhalifahan itu walaupun negara Islam pada saat itu maju dalam segala tatanan. Teknologinya juga maju, Ibu. Sampai bapak saya itu pernah cerita, jam, Pak, dulu kan belum pakai baterai, belum digital, jam itu pakai apa, Pak? Pakai gas, Pak, per. Ya. Itu ketika orang Arab membuat jam, kemudian dibeli orang-orang Belanda. Orang Belanda itu mengatakan ini di dalamnya ada jin, katanya. Jadi teknologi pada saat itu Belanda itu jauh di bawah kekhalifahan Islam. Gitu ya. Ini kalau kita menerapkan nilai-nilai Islam itu majunya grow together. Majunya bersama-sama. Ya. Kalau sekarang kan kita maju yang maju-maju, yang mundur-mundur kan gitu. Kalau Islam enggak. Kaya-kaya bareng, Pak. Sejahtera bareng. Gitu. Ini kalau tatanan Islam diterapkan. Karena kita tidak menggunakan tatanan Islam, ya jadi yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Gitu. Islam itu hebat, Pak, tatanannya. Ya. Jadi ini yang
saya tuh bermimpi gitu, pingin menerapkan hukum Islam, bermimpi Bu, ya. Mudah-mudahan menjadi kenyataan mimpi. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosesi daripada ibadah itu sendiri. Ya, Pak. Jadi dalam prosesi ibadah ini, yang pertama di perencanaan. Dari mulai rencana ibadah itu sudah mulai ada piris, Pak. Ya. Apa Bu? Keliru niat. Ya. Sekarang kan banyak yang niatnya keliru. Salah satu contoh lah, melaksanakan sholat duha agar mudah rezekinya. Jadi sholat duha itu untuk apa Bu? Kan ada ya. Ada nggak yang sholat duha untuk dimudahkan rezekinya? Kata niatnya kan gitu ya. Padahal sholat duha itu untuk menggapai ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang diminta oleh kita diberikan kepada kita. Keliru jadi niatnya, ya. Ada yang saum ingin sehat. Karena ada kajian ternyata saum itu berdasarkan ilmu kesehatan bisa menyehatkan badan, membakar lemak yang tertimbun bulanan itu bisa dibakar pada saat saum. Sehingga tidak mustahil orang saum untuk sehat. Nah, ini niat ibadahnya bergeser. Ya, ada juga yang sholat. Sekarang ada kajian bagaimana gerakan sholat itu mengembalikan seluruh otot-otot tubuh kita ke dalam posisi yang semula. Artinya menyehatkan. Ya, yang tadinya terlalu lama duduk begitu ya. Kemudian sholat itu gerakannya mampu mengembalikan posisi otot ke tempat asalnya. Kalau duduk posisi otot itu berubah, ya. Apalagi duduknya berjam-jam. Nah, ketika sholat dengan gerakan sholat, otot kembali kepada posisi yang semula. Artinya sehat begitu. Akhirnya niat sholatnya bukan untuk ibadah lagi kepada Allah, tapi untuk sehat. Ini mulai Bu, ya. Ini hati-hati. Betul. Apa yang dikaji oleh ilmu kedokteran betul. Karena Allah itu sayang kepada kita. Makanya Allah mewajibkan kepada kita dengan tujuan ibadah, otomatis kita jadi sehat. Ibadahnya dapat, sehatnya dapat. Tapi kalau niatnya sehat, ibadahnya dapat enggak? Enggak dapat. Kayak tadi Bu, yang sholat duha. Kalau niatnya mudahkan rezeki, dapat kan rezekinya? Insya Allah dapat, tapi ibadahnya. Nah ini yang kadang-kadang di dalam niat itu hati-hati sekali ya. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Nanti kita lihat. Nah, kalau dalam pelaksanaan biasanya ingin dilihat. Ada seseorang yang mau nyumbang begitu, dipanggillah reporter di shot gitu ya. Itu namanya ria, ingin dilihat atau mempertontonkan amal. Karena ria itu dari ro'a itu melihat. Jadi ria itu ingin dilihat. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga, pasca pelaksanaan ini. Ini yang paling berat, saya katakan paling berat. Karena di sini adalah yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu dari sami'ah. Apa sami'ah? Mendengar. Sum'ah itu ingin didengar, ingin diperdengarkan. Jadi dia suka menceritakan amalan solihannya kepada orang lain. Kalau anak sekarang kan umumnya begitu tahajud langsung buka status, alhamdulillah. Nah, pagi ini sudah bisa tahajud. Itu kira-kira apa butuh? Ya. Apa itu kira-kira Bu? Yang namanya ibadah itu harusnya, apalagi ibadah sunnah. Kenapa ibadah sunnah itu lebih baik di rumah? Karena kita harus mengkeep ibadah itu. Ya. Di zaman dulu itu ada seorang ulama yang dia saum Senin Kemis atau saum Daud gitu. Tapi istrinya sendiri nggak tahu dia saum. Ya. Bagaimana dia mengakali supaya istrinya tidak tahu? Ketika dia bangun mau berangkat ke kantor, istrinya nyiapkan sarapan, kata dia, Bu, tolong dibungkus saja nanti dimakannya. Begitu dibungkus, dibawa, di tengah jalan dia kasihkan ke orang yang membutuhkan. Itu luar biasa Pak.
Si istrinya nyangka suaminya enggak. Sampai seperti itu. Ya. Ya, luar biasanya seperti itu. Nah, kalau amal itu seperti itu. Makanya kalau mohon maaf nih, ibu saya mendidik saya itu, kalau kamu beramal solihan seperti kamu buang besar. Kalau buang besar tuh nggak pernah diceritakan, apalagi kalau di sungai, kalau di kampung, Bu, pernah nggak kalau sudah buang besar dilihatin aja kan? Enggak, ya. Kata ibu saya seperti itu, ya. Nah, ibu saya itu mendidiknya begitu. Kalau kamu buat amal soleh itu seperti kamu buang hajar, ya. Ngelihat pun nggak mau gitu lah istilahnya, nggak itu, ya. Kalau dalam hadis Nabi kan, apa dalam hadis Nabi? Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Gitu, ya. Tuh, ayo kita lihat hadis dalilnya, Bu. Perencanaan ini. Di sini innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Jadi Rasul bersabda amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Ini hadis ini ketika Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi ada seorang laki-laki, dia berhijrah ikut Rasul, tapi hijrahnya itu bukan karena cinta kepada Rasul, bukan karena taat kepada Rasul, tetapi dia mengikuti kekasihnya yang berhijrah bersama Rasul. Ya. Jadi kalau si istri yang wanitanya ini taat kepada Rasul, dia berhijrah. Yang laki-lakinya, kenapa dia berhijrah? Nah, mencintai istrinya dia ikut. Makanya kata Nabi, yang niatnya untuk wanita nanti dapatnya wanita. Gak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini hadis ini keluar pada saat pasca hijrah. Ya, begitu hijrah Nabi menyampaikan hadis ini. Karena pada saat itu banyak yang hijrah bukan karena taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena sesuatu. Gitu. Salah satunya itu karena gadis yang idamannya itu ikut berhijrah. Nah, kemudian yang kedua, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iwata iman rahimakumullah, Allah menyatakan orang yang riya itu tidak beriman kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena dia amalan dia bukan untuk Allah tapi untuk orang lain. Dia tidak mengharap dinilai oleh Allah tapi dinilai oleh manusia. Sehingga Allah mengatakan orang yang riya itu pada hakikatnya tidak beriman. Ini Pak, berat ya. Berat sekali gitu ya. Iwata iman rahimakumullah, salah satu contoh mungkin yang riya ini, saya berikan contoh yang real saja, kasus real gitu ya. Ada orang yang mau membagikan zakat. Ya. Dia diumumkan mau membagikan zakat, sampai orang fuqara wal masakin itu pada berdatangan ke tempat dia sampai penuh sesak, bahkan ada yang korban keinjak-injak. Ya. Ini seperti ini. Berbeda dengan saya punya tetangga yang luar biasa, saya bangga sama dia. Ya. Tetangga saya ini pengusaha garmen. Ketika tiap tahun dia mengeluarkan zakat dari tijarohnya, itu besar. Bukan dia memanggil para mustahik, tapi dia dan mendatangi mustahik satu persatu. Dan ketika dia datang ke rumah si fulan, tidak ada tetangga yang tahu karena masih gelap, Bu. Sholat subuh dia terus mampir menghantarkan zakat. Ini luar biasa, ya. Jadi dia menyampaikan zakatnya hanya yang tahu, yang menerima dan yang memberi. Itu luar biasa. Dan hebatnya lagi, antara si mustahik yang satu dengan yang mustahik yang lain tidak tahu sama sekali. Beda dengan yang kemarin di Jawa Tengah membagikan zakat semua berdesak-desakan. Dan nilainya, Bu, luar biasa.
Dulu bapak saya itu PNS lah, ya. Itu lebih dari gaji PNS yang dibagikan per keluarga itu. Dan membagikannya seperti itu. Kenapa saya tahu, Bu? Karena keluarga saya dapat bagian, masalahnya. PNS itu kan gajinya, mohon maaf Bu, seminggu ya, gaji sebulan untuk seminggu kalau dulu ya. Jadi pengabdian. Nah, sehingga beliau itu menganggap kita itu miskin. Apa pokok? Bedanya pokok sama miskin apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Kalau miskin itu dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak menutupi kebutuhan minimalnya. Bukan maksimal, Pak. Kalau kebutuhannya, oh saya belum punya TV, itu bukan ya. Maksudnya kebutuhan minimal. Jadi yang miskin itu penghasilan yang dia peroleh tidak bisa menutupi kebutuhan minimalnya. Itu miskin. Kalau fuqara, dia tidak punya penghasilan. Itu, ya. Jadi dia melihat rata-rata PNS di sekitar kami itu saya yakin mendapat gitu, karena dia tahu, ya, dia tahu standar hidup, Pak. Jadi dia itu melihat dia mustahik atau muzaki gitu, dia tahu, dia punya kalkulasi. Itu luar biasa tetangga saya. Cuman biasanya ibadah iman rahimakumullah, orang yang seperti ini disayang oleh Allah. Usianya nggak lama. Jadi dia usia baru 39 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Jadi orang-orang yang seperti ini luar biasa, dan Allah sayang, Allah rindu kepada yang seperti ini, sehingga disegerakan dipanggil untuk menemui Allah. Jadi itu ibadah iman rahimakumullah ya. Jadi kalau di kita banyaknya yang membagikan zakat, mohon maaf, itu mempertontonkan, ya mohon maaf ya, tapi persis alhamdulillah tidak, Pak, mantar kita. Ya, kita menghargai mustahik. Mustahik itu yang punya hak, harus dihargai, bukan dipertontonkan. Ya, jadi saya di Keramat Asem itu sudah ada sektor-sektor yang membagikan, apalagi Persis itu punya waktu yang sangat sempit untuk membagikan zakat, yaitu habis sholat subuh sampai menjelang Id. Itu sangat sempit. Kalau orang-orang lain bisa membagikan jauh-jauh sebelumnya. Ya, ya. Kalau kita kan di situ, Pak. Ya. Dan bagaimana strateginya? Ternyata Persis luar biasa. Dia sudah membuat pos di tempat apa namanya, di end usernya, di ujungnya. Nah, pos-posnya inilah yang bawa mendekati, nanti pada saat itu dibagikan. Itu luar biasa, Pak. Ya. Saya sampai pernah diskusi itu, Pak. Masalah apa, Pak? Masalah zakat. Ada yang mengatakan boleh sekian hari. Memang zaman Umar bin Khattab 3 hari sebelumnya sudah store, tapi tajmu'uhuma kepada pengumpul zakat. Ya ini, mohon maaf, ini mesti dijelasin. Di zaman Umar bin Khattab banyak yang mengeluarkan zakat fitrah itu 2-3 hari sebelumnya, tapi kepada pengumpul zakat, bukan kepada mustahik ya, Bu. Nah, itu ya. Sampai saya berdialog. Begini kata beliau itu, Pak Agus, teman-teman Pak Agus itu membagikan zakat itu kok mepet banget. Kapan dimasaknya? Begitu. Ya, Ibu, jawabannya kan kalau malam dibagikan, besok pagi sudah bisa dimasak, bisa dinikmati. Apa iya, Bu? Saya sampaikan begini, sederhana saja, Bu. Pak, kalau Bapak menerima sesuatu, saat memanfaatkannya, apa saat menerimanya Bapak senang? Bu, pada saat gajiannya, apa saat membelanjakan gaji yang Bapak Ibu senang? Membelanjakan apa menerima? Menerima. Ya, di dalam hadis Nabi itu, gembirakan mereka pada hari fitri supaya mereka tidak minta-minta. Ya, jadi pada saat menerima itu secara psikologis, Pak. Kalau kita berpikirnya secara apa? Jasmani, Pak. Ternyata Islam itu psikologis, Pak. Jadi memberikannya pada saat yang momentum yang luar biasa. Di hari raya, di fitri, dia senang. Kenapa senang? Mendapat haknya. Itu yang paling penting, Bu. Bukan memasaknya. Kadang-kadang kita berpikirnya tidak psikologis, berpikirnya terlalu apa Pak? Konsumtif gitu ya.
Nah, ini yang ria ya Bu. Kemudian pasca. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kemarin saya mencontohkan pada saat tarawih itu, seseorang yang karena ikhlas, karena terenyuh kepada tetangganya yang miskin, anaknya tidak sekolah, kemudian dia biayai sekolah, begitu, Ibu ya. Kemudian anak ini karena pintar, ada yang membiayai, akhirnya sekolahnya sampai penghujung sekolahnya. Kemudian dia berkarir dan berhasil. Yang dulunya si tetangganya yang menyantuni, yang membiayai sekolah itu ikhlas karena Allah Ta'ala, karena iba dia terenyuh hatinya, kemudian dia ingin berbuat baik kepada tetangganya. Tapi apa yang terjadi ketika si anak ini dengan kesibukannya dan keberhasilannya, dia tidak pernah mengunjungi sang bapak asuhnya ini. Akhirnya si bapak asuhnya itu yang tadinya sudah nahan lama keluar, karena setan tuh mengganggu Pak. Akhirnya dia bilang gitu, tuh si bulan itu nggak bisa begitu kalau tanpa saya. Ini ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi dengan pahala yang dia simpan selama ini? Ini Pak, yang paling berat tuh pasca, ya. Pasca ibadah ini yang paling berat. Kita sudah simpan lama. Ada seorang sepuh, anaknya berhasil semuanya Pak. Anaknya tidak tanggung-tanggung, 14 Bu. Dari satu istri Bu. Istrinya masih satu Bu, ya. Apalagi kalau istrinya lebih gitu ya. Dari satu istri aja dapat 14. Ke-14-annya ini berhasil. Banyak yang mengorek-ngorek tetangganya, menanyakan apa kunci keberhasilan. Ini setan mengganggu dirinya. Dia memiliki amalan yang begitu luar biasa, yang selama ini dia simpan, sehingga amalan-amalan ini dirasakan oleh dia, bagaimana Allah membantu, membimbing dia dalam mendidik anak-anaknya, sampai anak-anaknya berhasil semua, dan dijadikan iri oleh tetangga-tetangganya. Nah, tetangga-tetangganya ini terus. Akhirnya bapak dan ibu, setan yang berhasil. Apa kata dia? Rahasianya, sejak muda saya tidak pernah tinggal sholat tahajud sampai saat ini. Ya Allah, saya menangis mendengarnya Bu, ya. Karena apa yang selama dia simpan begitu rapat, yang dia simpan begitu baik, pahala ini ternyata dia loss begitu saja, ya. Ini saya menangis mendengarnya, ya. Kenapa? Sayang sekali gitu. Dia sudah sepuh sekali Bu. Ya kalau istilah orang Betawi, hitung-hitungan hari lah usianya. Tapi bagaimana hebatnya setan menggoda manusia. Saya sampai bilang begini ke istri saya Bu, ya saya itu manusia. Jangankan saya, Nabi Adam aja terganggu oleh iblis. Apa ya? Apa ya Bu? Ya, apalagi iblis yang sekarang, iblis yang dulu. Iblis yang dulu artinya sudah punya pengalaman yang begitu banyak, sehingga dia sudah tahu celah-celah untuk menggoda manusia. Ya, Bapak dan Ibu, satu-satunya iblis itu mengatakan kan begini, saya akan menggoda semua anak Adam. Apa kata iblis? Illa ibadakas mukhlasi, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi rahasianya ibu dan bapak, sehebat apapun iblis dengan pengalaman yang ribuan tahun mengganggu manusia, kalau kita punya sifat ikhlas, di situ bukan mukhlisin Pak, mukhlasin. Apa beda Pak? Ini ada anak-anak muda yang belajar sholat. Bedanya mukhlisin dan mukhlasin Pak. Kalau mukhlisin itu fa'il, apa ya Pak? Ya, fa'il itu pelaku, yang dia berusaha ikhlas itu adalah mukhlisin. Tapi kalau mukhlasin, orang yang dijadikan ikhlas, objek atau
maf'ul. Jadi dia sudah diikhlaskan oleh Allah, mukhlas. Artinya kita sudah berusaha ikhlas, ikhlasnya ini sudah diterima oleh Allah, sehingga Allah menganggap kita manusia ikhlas. Jadi itu adalah maf'ul atau objek, ya, mukhlas, bukan mukhlasin tapi mukhlasin, ya. Jadi intinya tidak mungkin kita bisa mukhlasin kalau tidak mukhlisin. Kita berusaha dulu mukhlisin, kemudian setelah mukhlisin nanti akan jadi mukhlasin. Itu ya Bu ya. Nah, ini gambaran riya dan sum'ah. Dalam Al-Baqarah, famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu soldan. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah lagi. Jadi batu licin, tanah itu ibaratkan amal kita. Ketika hujan turun, karena hujan ini riya, karena hujan ini sum'ah, kemudian batu itu licin kembali. Artinya kita nol kembali tabungan ibadah kita. Nah, untuk bilang ini dari Ibu ya. Jadi intinya itu beres ibadah, dan saya resumukan saja di sini. Jadi ibadah ini ada virus yang merusak ibadah. Yang pertama adalah kondisi personal tadi, ya. Ini supaya mudah diingat. Kalau orang Malaysia itu pasak namanya Pak, dipasak gitu ya. Kemudian yang personal itu yang pertama adalah kafir, kedua musyrik, ketiga dusta. Kemudian yang kedua kaifiat ibadah, yaitu inovasi di dalam ibadah alias bid'ah, ya. Kemudian yang ketiga prosesi ibadah dari mulai perencanaan, niatnya yang keliru, kemudian pelaksanaan karena ingin dipertontonkan, yang ketiga pasca pelaksanaan karena diperdengarkan. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri, mudah-mudahan kita diberikan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melihat virus-virus ibadah yang ditemukan di sekitar kita, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dijauhkan dari virus-virus ibadah itu, sehingga apapun yang kita lakukan, penghambaan diri kepada Allah pure atau murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bekal kita kelak kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Tentunya kita berharap bukan hanya kita, juga lingkungan kita, kemudian masyarakat kita, bangsa kita dapat hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Indonesia ini akan bertahap menerapkan nilai-nilai Islami. Kita berharap seperti itu, seperti Turki, pelan tapi pasti. Tentunya diawali bisa dari pusat kenegaraan, bisa diawali dari kelompok-kelompok pengajian. Mungkin kita awali dari kelompok-kelompok pengajian kita. Mudah-mudahan ini bisa menular sampai ke puncak kekuasaan yang ada di negeri ini. Karena kita tentunya ingin hidup bahagia, mati masuk surga. Apa ya Bu, Pak? Apa betul cita-cita kita ingin hidup bahagia, mati masuk surga? Apa ya? Itu yang diharapkan oleh kita. Dan tentunya kita sekali lagi berdoa kepada Allah agar kita mampu menghadapi godaan setan yang begitu luar biasa hebatnya, ya, luar biasa hebatnya, sehingga kita perlu perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu bisa dari depan, kita dilindungi oleh Allah, dari belakang kita juga dilindungi Allah, dari samping kiri dan kanan dilindungi Allah, dari atas dan bawah pun dilindungi oleh Allah, supaya tidak ada satupun celah dari setan ini mampu menggoda kita. Baik, terima kasih. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا